Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Baik, Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Ya. Belum pengen pulang ya, Bapak Ibu ya? Belum. Ya, Bapak Ibu, agar suasana lebih semangat lagi, saya minta Bapak Ibu guru semua untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi-nyanyi. Mungkin Pak Indra mau memimpin? Ya, kita akan bernyanyi-nyanyi terlebih dahulu. Yuk, goyang Pak Indra. Goyangnya bebas nih Bapak Ibu, nanti untuk bernyanyi. Goyang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Kita yang muda, mari belajar dan terus bersama. Marilah sampai orang tua, duduknya kami lalu kita berdoa. Kegoyang dia, hari ini kita belajar bersama. Nyanyi Bapak Ibu. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Kerjaya muda, mari belajar dan terus bersama. Marilah sampai orang tua, duduknya kami lalu kita berdoa. Ya, silakan Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Oh iya, itu dia. Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Jadi nanti dalam materi disiplin positif ada beberapa materi yang saya sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham karena ini bagian dari materi di PNM. Nah, kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, hikmah posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan setuju atau tidak setuju. Sebelum memulai kegiatan diseminasi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Oh, tidak. Ada yang setuju? Oh, tidak ada yang setuju. Kemudian yang kedua, setuju atau tidak pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa? Setuju. Setuju. Berarti pemberian hadiah bisa memotivasi ya Bapak Ibu? Iya. Yang ketiga, setuju atau tidak guru bisa mengontrol peserta didik? Kita bisa mengendalikan murid? Tidak. Kira-kira bagaimana Ibu Prati? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju? Setuju atau tidak guru bisa mengontrol peserta didik? Jadi posisi kita itu sebagai guru, apakah kita bisa mengontrol peserta didik kita? Peserta didik peserta didik menginginkan A, kemudian kita menginginkan bahwa peserta didik untuk melakukan B. Kira-kira bisa tidak kita posisi sebagai seorang guru untuk mengontrol peserta didik? Tidak. Kenapa Pak Indra? Oh, tidak. Kenapa tidak, Pak? Apa? Ini gak apa-apa disampaikan
konteksnya. Gitu, terima kasih atas jawabannya Ibu Yelti. Kemudian pertanyaan yang keempat, setuju atau tidak seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Ibu Asih sebagai guru BK, Ibu Asih sebagai seorang guru yang mampu memberikan solusi-solusi bagi peserta didiknya. Setuju tidak Ibu Asih? Menurut saya sih tidak harus. Oh iya. Karena kalau harus kan harus di setiap saat, di setiap momen gitu ya, harus kayaknya kok berat banget ya kalau misal guru tugasnya harus gitu. Jadi misal karena siswa sendiri juga punya, sebenarnya siswa punya solusi sendiri, tugas kita hanya mendampingi, mengarahkan. Iya, terima kasih atas jawabannya Ibu Asih yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya saya ingin meminta Ibu guru, mungkin karena bapak-bapaknya cuma satu, Ibu guru untuk maju ke depan di sini. Mungkin Ibu Asih dengan Ibu siapa lagi yang berkenan untuk maju? Silakan. Buka apa tuh nanti? Buka apa? Coba buka, ini belum tahu apa yang akan dibuka. Jadi nanti ibu-ibu di sini maju dulu. Iya, sudah ada sukarelawan Ibu Asih dan Ibu Tia. Ya, buka apa ya? Ya, sini. Buka hadiah. Ya, Ibu Tia. Nanti Ibu Tia mengepakkan tangannya seperti ini. Nah, Ibu Asih tugasnya adalah membuka kepalan tangan Ibu Tia. Ya, Ibu Tia bayangkan bahwa di dalam kepalan ini ada sesuatu yang sangat berharga, jodoh misalnya. Ya, Ibu Tia itu di dalam genggamannya itu punya jodoh yang tidak boleh dilepaskan. Itu sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Ibu Asih, saya beri waktu 30 detik untuk membuka genggamannya Ibu Tia. Ibu Asih boleh membujuknya, boleh memaksanya, silakan. Yang penting tujuannya Ibu Asih adalah bagaimana caranya membuka genggaman Ibu Tia. Silakan. Caranya apapun, Bu Asih boleh merayunya. Bu Asih boleh merayunya. Ya, satu aja. Ya. Silakan. Ya, Ibu Asih boleh merayunya dengan kata-kata, boleh memaksanya. Boleh nggak? Ya. Silakan. Mungkin kalau mau merayu, silakan Ibu Tia dirayu. Di dalam genggaman Ibu Tia ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak semua orang boleh untuk membukanya. Dan hari ini Ibu Asih dengan kekuatannya akan membuka. Ya, silakan Ibu Asih boleh menggunakan cara apapun. Apa ya, tadi dari titik-titik sudah nggak berhasil kayaknya gitu. Kalau dipaksa pun kayaknya ini juga lebih kecil ya, ini juga nggak mungkin. Kalau dirayu, oh iya, saya punya ponakan loh, ponakanya ganteng. Ya Bu ya, ponakanya ganteng, kita masih mau ya. Oke. Aduh, sedikit tergoda tapi kurang. Kalau iya, 30 detik. Iya. Apa lagi? Iya, sudah. Silakan boleh dulu kembali Ibu Asih dan Ibu Tia. Jadi begini Bapak Ibu, tadi Ibu Tia tetap mengepalkan genggamannya. Nah, seperti yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu tentang posisi kontrol diri. Jadi setiap orang itu memiliki kontrol diri. Tadi Ibu Tia tidak mau melepaskan genggamannya. Nah, berbeda ketika Ibu Tia tadi membuka genggamannya, berarti apakah benar-benar Ibu Asih berhasil membuka genggamannya atau Ibu Tia yang mempersilahkan tangannya untuk terbuka atau dibuka oleh Ibu Asih? Bagaimana Ibu Tia? Itu kembali lagi dengan yang tadi dipertanyakan atau ditawarkan kepada saya ketika memang akhirnya saya hanya ya
sudah silahkan saya memperbolehkan, berarti bukan karena usaha tapi karena saya memperbolehkan. Tapi ketika membuat saya ingin memiliki itu dan boleh membuka kepala ini, berarti memang dari diri saya. Iya, saya mau dengan pertukaran itu dengan membuka ini. Iya, betul sekali Ibu. Bapak Ibu, jadi di sini kita belajar bahwa setiap orang, setiap dari kita itu memiliki kontrol diri. Begitu juga dengan murid-murid kita. Setiap anak yang ada di SMP Negeri 2 Sawah Gede semuanya memiliki kontrol yang berbeda-beda. Jadi ketika ada murid yang mau dikontrol, berarti kan memang murid itu sendiri membuka diri, saya mau dikontrol. Tapi kalau tidak, maka tidak akan bisa. Ya, seperti itu. Nah, pada teori kontrol ini akan berkaitan sekali dengan kita sebagai guru. Yang pertama yaitu ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sarinem, bahwa kita sebagai guru tidak tentu bisa mengontrol murid karena murid itu memiliki posisi kontrol tersendiri. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini nanti berkaitan dengan penghargaan. Nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita biasanya ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kemudian kita bilang, ngapain lo nak kamu melakukan hal itu? Apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Padahal orang tuamu sudah bekerja mati-matian untuk biayamu. Mungkin pernah tersentuh seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai murid, sebagai seorang guru, sebagai orang dewasa, sebagai seorang ibu, tentunya kita memiliki anak dan memiliki anak didik. Ya, di antara ibu-ibu dan bapak, adakah yang pernah memaksa anaknya? Ada. Ada, iya. Biasanya ketika rayuan-rayuan maunya tidak dipenuhi, kemudian dengan paksa. Nah, apakah hal itu diperbolehkan? Ya, harusnya tidak, tapi saking gedeknya ya biasanya ya. Kemudian paksaan-paksaan muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari materi yang sudah saya pelajari di guru penggerak, itu ada perubahan paradigma bahwa selama ini kita mengenal dengan namanya istilah stimulus respon. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya. Nah, kemudian yang kita pelajari hari ini nanti adalah tentang teori kontrol. Yang tadi sudah kita bahas bahwa setiap orang memiliki kontrol tersendiri. Yang pertama, pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita melihat murid pun dengan kapasitas yang berbeda-beda. Tidak semua orang itu sama. Misal saya dengan Pak Indra, saya sama-sama manusia, Pak Indra pun manusia. Saya sama-sama butuh makan, tapi apakah makanan yang saya butuhkan dengan Pak Indra sama? Iya, belum tentu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, apakah yang dilihat oleh Bapak Ibu semua sama? Tidak. Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi gambaran melihat sesuatu, termasuk kaitannya nanti dengan disiplin. Setiap orang melihat disiplin, melihat aturan, melihat disiplin positif itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Bapak Ibu menyadari tidak? Ketika ada anak melakukan kesalahan atau melakukan hal buruk, kita menganggap sebagai suatu kesalahan. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang seperti itu. Bagaimana Pak Indra, setuju tidak dengan hal itu? Ya, kemudian yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Seperti yang Bu Sarinem
bilang bahwa siswa sini itu memetik mangga ya Bu, mangga yang masih sangat kecil-kecil. Nah, pasti di situ ada tujuannya. Apakah untuk bermain-main, apakah karena saking lapangnya kemudian dimakan, seperti itu. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya kalau berdasarkan stimulus respon. Apa yang saya perintahkan berarti akan kalian lakukan. Tapi di teori kontrol itu hanya Anda sendiri, hanya saya sendiri yang dapat mengontrol diri saya. Kemudian yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, bagaimana Bapak Ibu tentang ini? Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Bagaimana Ibu Tia? Apakah Ibu Tia bisa mengontrol orang lain? Untuk saat ini Belum. belum. Kenapa belum Ibu Tia? Karena tergantung untuk siswa, beberapa siswa mungkin bisa karena seperti itu tadi sudah membuka dirinya ketika mau dikontrol oleh saya. Tetapi sebagian belum bisa karena masih berpegangan teguh dengan pendirian mereka. Saya maunya yang seperti ini. Ya, betul sekali Ibu Tia. Kemudian kalau berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang disampaikan Ibu Tia, bahwa ketika orang lain tidak membuka diri, tidak menyiapkan dirinya untuk dapat dikontrol, maka orang tersebut tidak akan bisa dikontrol. Kemudian yang keenam, paksaan pada saat rujukan gagal. Nah, ini tadi yang kita biasanya lakukan ke anak-anak ataupun ke murid kita. Tugasnya dikumpulkan, tapi belum dikumpul-kumpulkan. Nah, biasanya kita memaksa. Jika tidak mengumpulkan, nanti nilainya kosong atau apa. Nah, mungkin hal seperti itu biasa dilakukan. Tapi dalam teori kontrol, nanti bukan memaksa, tapi kolaborasi untuk menciptakan hal-hal baru atau berkolaborasi untuk mencari solusi yang baru. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan reflektif. Setiap orang memiliki kontrol atas dirinya. Lalu bagaimana kita bisa menciptakan sebuah disiplin di sekolah? Kemudian yang kedua, apa yang terbesit di pikiran kita semua tentang disiplin? Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan itu. Tadi kita sudah mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki kontrol atas dirinya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menciptakan disiplin di sekolah? Sedangkan untuk menciptakan disiplin sekolah itu dibutuhkan semua orang untuk menyepakati, untuk mengikuti. Padahal siswa-siswi, murid-murid di SMP Negeri 2 Somagede semuanya memiliki kontrol masing-masing. Lalu bagaimana tugas kita sebagai seorang guru, sebagai warga sekolah untuk bisa mewujudkan disiplin itu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Silahkan. Hanya berpendapat. Oh ya, silahkan Ibu Tia pakai dulu sampai tidak ya? Baik, terima kasih Ibu Novi untuk kesempatannya. Ini adalah pendapat dari saya nih, Bapak Ibu. Mungkin nanti perlu diarahkan juga karena ini adalah hasil pemikiran saya. Baik, setiap orang memiliki kontrol atas dirinya. Lalu bagaimana kita bisa menciptakan disiplin di sekolah? Seperti yang dapat dilihat dari anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak milenial, mereka harus tahu dulu itu adalah sebuah kesalahan, mana yang benar dan mana yang salah. Mereka sadar dulu, harus sadar mana yang salah dan mana yang benar. Ketika mereka belum sadar, mereka belum bisa itu menempatkan disiplin. Karena menurut mereka ini nggak salah. Berarti ketika kita akan memaksa seperti apapun, ya itu tidak akan terlaksana. Itu menurut saya Ibu. Selanjutnya yang nomor 2, apa yang terbesit di pikiran kita semua tentang disiplin? Kalau yang terbesit dalam pikiran saya ketika disiplin adalah mentaati peraturan yang ada, yang sudah ditetapkan di sekolah tersebut atau di lingkungan masyarakat, itu adalah disiplin menurut saya.
mungkin nanti ada pembenaran Ibu atau mungkin ada koreksi. Saya mohon koreksi juga karena di sini sama-sama belajar. Terima kasih Ibu Rami. Iya, terima kasih Bu Tia, tepuk tangan untuk Ibu Tia, jawabannya sangat luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan menambahkan? Oh iya, Ibu Sarinam, silahkan Bu. Iya. Terima kasih. Saya hanya menambah satu saja Ibu Yofi untuk bagaimana kita menciptakan disiplin sekolah. Yang pertama dan hanya satu dulu yaitu saya, yaitu kita sebagai guru dalam beri teladan. Itu saja mungkin atau contoh yang baik, contoh kecil saja. Kadang-kadang kita menyuruh anak untuk masuk tepat waktu, tapi sementara kita kan belum. Nah, maka untuk mendisiplinkan mereka agar masuk tepat waktu, ya kita masuk kelas tepat waktu. Itu aja Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu, jawaban dari Ibu Tia dan Ibu Sarinah sangat luar biasa. Itu nanti sangat nyambung sekali dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Jadi yang namanya disiplin seperti yang kita tahu, seperti yang tadi saya juga sudah sedikit tanya dengan Pak Indra ya Pak. Pak Indra, disiplin itu apa Pak Indra? Disiplin itu mentaati aturan itu ya Pak ya. Ya, tata tertib. Kemudian tadi dari Ibu Tia juga menyampaikan bahwa disiplin itu bagian dari mentaati peraturan. Tapi tadi Ibu Tia juga menyampaikan bahwa menciptakan disiplin itu harus membuat kesadaran pada diri siswa. Ya, nanti kita nyambung sekali. Nah, kita sering mendengar kata disiplin Bapak Ibu, yang terbayang di benak kita adalah menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin dihubungkan juga dengan hukuman. Pernah dengar nih Bapak Ibu mendisiplinkan siswa seperti itu nih? Nah, nanti di disiplin positif ini kita akan membahas bahwa yang namanya disiplin tidak harus dengan hukuman, yang namanya disiplin tidak harus dengan memaksa, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, yang namanya disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri dari masing-masing diri kita, yaitu belajar mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu apa? Yaitu tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia. Pasti Bapak Ibu semua meyakini ada nilai-nilai baik ya? Pasti Bapak Ibu semua tahu ada nilai-nilai baik yang diyakini oleh Bapak Ibu semua. Nah, yang namanya disiplin positif adalah kesadaran diri seperti yang Ibu Tia sampaikan. Nah, misal saya contohkan, Bapak Ibu semua ke sekolah yang menggunakan motor pasti memakai helm. Nah, itu untuk menghindari Bapak polisi atau karena Bapak Ibu semua ingin selamat? Ingin selamat, tapi ada juga ingin menghindari polisi. Nah, ingin selamat ini yang merupakan suatu disiplin positif. Jadi diri kita sendiri sudah sadar akan pentingnya keselamatan. Nah, nanti kita akan mencoba membuat suatu disiplin positif di sekolah kita, di SMP Negeri 2 Somagede. Nah, Bapak Ibu sudah sering mendengar P5G? Ya, kemudian di kurikulum Merdeka juga kita sudah paham sekali, bahkan setiap hari mendengar P5. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju yaitu nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Jadi nanti kita akan mewujudkan siswa-siswa kita, murid-murid kita menjadi siswa atau murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, apakah nilai-nilai kebajikan hanya itu saja? Tidak, Ibu-ibu, itu adalah nilai 6 fundamental. Tapi ada nilai-nilai kebajikan yang lain. Saya contohkan toleransi. Di SMP Negeri 2 Somagede banyak atau beragam agama. Nah, bisa kita sisipkan nilai
Ibu, kita seseorang melakukan sesuatu atau para murid melakukan sesuatu, melakukan sebuah disiplin, pasti didasari oleh motivasi tertentu. Di sini kita akan belajar tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kalian Bapak Ibu semua melakukan sesuatu yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pasti ada motivasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah motivasi terbaik. Motivasi ini motivasi internal yang ada di dalam diri Bapak Ibu semua. Jika motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal, ada di luar diri kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang selanjutnya, nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada materi tadi, yang ada 3 itu, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita? Motivasi mana kira-kira, Bapak Ibu? Tadi ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga karena betul-betul sadar untuk mentaati. Kira-kira motivasi yang mana? 1, 2. Satu, ya yang satu ada yang kedua. Yang ketiga adakah? Oh belum. Ya ada, tapi belum banyak. Ya, itulah Bapak Ibu, berarti PR kita diharapkan bisa mengajak anak didik kita untuk memiliki motivasi internal. Murid-murid kita diharapkan bisa memiliki motivasi internal dalam melakukan segala hal. Jadi tidak mengharapkan imbalan ataupun hanya untuk menghindari hukuman. Nah, saya sedikit bercerita. Tadi berkaitan dengan murid, saya juga punya pengalaman ketika saya dulu sekolah, dan ini pengalaman yang sangat membekas di pikiran saya dan di hati saya sampai hari ini. Jadi dulu saat saya SMP, saya itu ada pelajaran matematika. Nah, tapi bukan dengan Ibu Yanti ya Bu ya. Nah, buku saya itu dibuang ke tempat sampah oleh ibu guru tersebut. Saya masih ingat betul. Nah, Ibu X membuangnya itu karena menjumpai saya menulis di buku tulis, bukan buku berpetak. Nah, pada saat MOS memang disampaikan ketika pelajaran matematika untuk menggunakan buku berpetak. Saat itu saya masih kelas 7 dan saya dengan santainya mungkin saya menulis di buku tulis, bukan buku berpetak. Saya membawa tapi tidak digunakan. Nah, kemudian Ibu X langsung menghampiri saya. Saya masih ingat betul wajahnya. Ibu itu kecil, kemudian menghampiri saya. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan. Kemudian ibu itu mengambil buku saya, kemudian disobek, langsung keluar dan dibuang ke tempat sampah. Nah, itu jadi pengalaman bagi saya. Nah, di sini akan ada pertanyaan. Yang pertama, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan perilaku Ibu X tadi? Tidak. Ya, tidak setuju. Kenapa kok tidak setuju Ibu? Mungkin ada yang akan menyampaikan pendapatnya. Kenapa kok perilaku Ibu X tidak disetujui oleh Bapak Ibu semua? Ya, silakan siapa yang akan coba menyampaikan pendapatnya? Ya, Bu, matematika. Bagaimana Ibu guru matematika? Apakah hal itu perlu terjadi dan perlu dilakukan? Menurut Ibu yang ini bagaimana Ibu sebagai guru matematika? Mungkin pelajaran yang bagi anak ya ampun susah pol. Bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah selama
laksanakan seperti itu. Kalaupun saya sampai marah, itu paling saya nangis. Itu saya belum pernah, alhamdulillah, sampai puluhan tahun menyobek atau bahkan mungkin bertindak yang ekstrim seperti itu. Alhamdulillah saya belum pernah. Kalau ya itu mungkin salah satunya, itu zamannya juga sudah berbeda. Kalau saya sebagai guru matematika sendiri, saya tidak setuju dengan perilaku ibu tersebut. Kalau menurut saya itu terlalu ekstrim. Kalau saya sih berpikirnya mungkin kalau kita mencari, menanyakan kenapa sih kamu nggak pakai buku ini, ya udah nggak apa-apa, kamu pakai buku ini aja dulu, nggak apa-apa, nanti bisa. Kalau selama itu masih bisa untuk menulis dan bisa dibaca, menurut saya tidak ada masalah. Itu menurut saya. Terima kasih. Masya Allah, bijak sekali Ibu Yati, ya Ibu guru tentang kita. Jadi hal seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yati, hal seperti itu tidak perlu dilakukan, karena ketika hal seperti itu dilakukan, saya sebagai murid pun bukan malah mudeng, tapi saya malah takut ketika Ibu guru itu masuk. Ya, nah pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Ibu X merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa nih? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Apa Pak Indra? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Pernah dengar gitu konsekuensi? Di depannya sudah ada kesepakatan. Ya, mungkin Ibu Tia akan menyampaikan pendapatnya Ibu atau Ibu Asih. Ibu Asih mungkin silakan. Kalau konsekuensi lebih kayak akibat gitu mungkin. Sedikit lagi. Kalau menurut saya itu sih konsekuensi itu akibat gitu. Jadi dia sudah melakukan itu yang terjadi seperti ini, tapi dia tidak melaksanakannya. Jadi akibatnya seperti itu. Gitu, kalau tidak salah. Jadi mungkin masuk ke konsekuensi. Iya, terima kasih jawabannya Ibu Asih. Menurut Ibu Asih itu tadi adalah konsekuensi karena sudah disepakati. Nah, nanti kita bahas apakah yang dilakukan oleh Ibu X itu adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu sifat negatif Ibu Bapak. Jadi yang namanya hukuman, saya contohkan ada siswa terlambat, kemudian langsung disuruh untuk lari keliling lapangan. Silakan nak, kamu keliling lapangan 5 kali. Nah, itu adalah hukuman. Jadi hukuman itu tidak ada kesepakatan antara yang menghukum dan yang memberi, antara yang dihukum dan yang memberi hukuman. Nah, biasanya kalau hukuman itu menimbulkan rasa sakit dan kekecewaan. Kemudian kalau konsekuensi itu bersifat netral karena sudah disepakati. Ketika kamu melanggar A, maka konsekuensinya kamu akan B. Nah, jadi si yang melanggar aturan itu sudah tahu. Jika saya terlambat, berarti saya akan ini. Nah, sudah disepakati bersama. Jadi sifatnya netral, sudah tahu konsekuensinya apa. Kemudian kalau restitusi itu bersifat positif. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Jadi si penghukum mengatakan apa yang diberi hukuman itu wajib melaksanakan. Kemudian kalau konsekuensi ada stimulus, ada respon. Si pemberi hukuman memberi perintah atau memberikan hal untuk disepakati, kemudian si murid melaksanakan. Kemudian kalau restitusi itu berkaitan dengan teori kontrol tadi, nanti dibahas juga di belakang. Kemudian kalau hukuman tidak terencana, satu arah. Jadi yang diberi hukuman tidak tahu akan diapakan. Saya nggak pakai topi, saya berangkat ke sekolah, upacara. Saya tidak tahu akan diapakan oleh kesiswaan kita, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah tahu, sudah disepakati. Kalau saya tidak bawa topi, berarti saya tulis di tata tertib,
Bisa, itu konsekuensi. Sudah terencana dan sudah disepakati. Kalau restitusi itu berkolaborasi. Ketika ada siswa melakukan kesalahan, si pemberi hukuman dan yang melanggar itu saling berdiskusi. Bagaimana ya nak, kamu kok melakukan seperti itu? Kira-kira solusinya bagaimana? Nah, itu saling berkolaborasi. Nah, kemudian satu lagi, tadi penghargaan. Tadi beberapa ibu semua setuju bahwa penghargaan memberikan motivasi bagi siswa. Jadi Bapak Ibu, penghargaan bisa memberikan motivasi bagi siswa, tapi ini sifatnya sementara. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan, ketika kamu melakukan ini, nanti saya kasih hadiah. Nah, ketika kamu tertib masuk ke sekolah, saya kasih hadiah. Ketika kamu datang ke kelas tepat waktu, saya kasih hadiah. Nah, tapi ketika hadiahnya sudah tidak ada, motivasi tersebut akan luntur. Ya, anak-anak tidak mau lagi masuk ke kelas tepat waktu. Misal di kelas, anak-anak kalau lagi jam kosong silahkan di dalam. Anak-anak yang di dalam akan saya kasih uang 100.000 misal. Nah, anak-anak pasti akan melakukannya. Tapi itu hanya dalam waktu singkat. Karena ketika uang 100.000-nya sudah tidak ada, mereka akan kembali seperti biasa. Nah, itulah yang dinamakan motivasi eksternal. Jadi penghargaan bisa digunakan, tapi hanya untuk jangka pendek saja. Nah, jadi Bapak Ibu, dari semua yang sudah saya sampaikan, restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan budaya positif. Jadi nanti kita semua, guru SMP Negeri 2 Somakede, kita memiliki PR, kita memiliki hal yang harus dilakukan, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi Pak Indra, ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, belum. Kalau belum, lanjut. Nah, di sini tahapan kita dalam menciptakan program kebajikan, salah satunya adalah melalui disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini saya contohkan hal yang sudah saya implementasikan. Karena untuk membuat suatu kebijakan sekolah saya belum melakukannya, jadi nanti ini menjadi tugas kita bersama atau kita mulai dari para wali kelas di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, hal yang sudah saya lakukan, salah satu untuk menciptakan budaya positif, mungkin Bapak Ibu semua juga sebenarnya sudah melakukan itu, yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Nah, yang sudah kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, tadi saya menyebutkannya adalah keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena apa Bu, Pak? Kenapa kok disebutkannya keyakinan kelas? Atau mungkin Bapak Ibu menyebutnya adalah kesepakatan kelas? Karena sudah sama-sama sepakat. Ya, betul sekali. Karena sudah sama-sama disepakati. Kalau peraturan, mungkin di sekolah kita ada peraturan. Jadi yang membuat aturan adalah hanya membuat aturan. Tapi murid-murid tidak tahu tentang aturan yang sudah dibuat itu. Jadi ada dua arah kalau kesepakatan atau keyakinan. Nah, di sini itu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya contohkan di situ yaitu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, di sini ada peraturan tapi perlu disepakati. Jadi semua warga kelas itu bisa dengan nyaman untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar agar terlihat oleh semua anggota kelas. Jadi apa yang sudah dituliskan oleh para murid, misalnya tidak makan di kelas, tidak membawa HP, tidak datang terlambat. Nah, itu semua ditulis
ditulis atau ditempelkan di papan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini mungkin juga salah satu yang dulu saat saya belum mengikuti guru penggerak masih saya lakukan, yaitu saya masih menggunakan kata-kata negatif. Ternyata ketika membuat suatu keyakinan kelas, kita harus mengubah kata-kata negatif itu ke dalam kalimat yang positif. Saya contohkan, tidak terlambat masuk kelas. Nah, kita menuliskannya adalah hadir tepat waktu. Jadi yang tertulis adalah kalimat-kalimat positif. Kemudian yang keempat, setelah kalimat-kalimat yang dibuat diubah menjadi kalimat positif, yaitu kita meninjau kembali pernyataan yang berupa peraturan diubah ke dalam nilai kebajikan. Jadi tadi kalimat-kalimatnya baru diubah menjadi kalimat positif, tapi belum diubah menjadi nilai kebajikan. Nah, ternyata dalam membuat keyakinan kelas yang ditulis adalah nilai kebajikan, bukan peraturannya. Nah, saya contohkan, hadir tepat waktu, mendengarkan guru. Dari aturan ini berada di bawah payung kebajikan yang sama, yaitu saling menghormati. Saling menghormati di sini itu nilai kebajikan yang ditulis. Nah, jadi yang ditulis bukan peraturannya, tapi nilai kebajikannya. Dan nilai kebajikan yang disepakati tidak perlu terlalu banyak, karena nanti ketika terlalu banyak itu akan susah diingat juga oleh murid. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan kelas ditinjau ulang, maka semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas. Nah, jadi semua murid dipersilakan untuk menandatanganinya, dan itu bagian dari persetujuan. Yang keenam, keyakinan kelas yang telah disepakati ditempel di dinding atau di tempat yang mudah terlihat. Seperti itu. Nah, ini juga ada contoh umpan balik dari siswa. Ternyata siswa lebih senang ketika diajak untuk membuat keyakinan. Jadi aturan yang ada di kelas itu semuanya sudah disepakati. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar. Bapak Ibu semua pasti memiliki kebutuhan dasar, ya? Kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi Bapak Ibu semua murid kita ketika melakukan suatu hal pasti didasari oleh kebutuhan. Segala sesuatu pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan murid-murid kita. Murid kita misal ada yang mengambil sesuatu. Nah, bisa jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus mengetahui bahwa segala hal yang dilakukan oleh murid kita semuanya mengacu kepada kebutuhan dasar tadi. Kita harus memahami dan di kehidupan kita atau di otak kita itu ada yang namanya dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus di dalam pikiran kita yang ada di dalam otak kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan itu ada di otak kita, ada di pikiran kita. Bisa berisi orang-orang, berisi hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Saya yakin jika kita sebagai seorang pribadi kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka akan menjadi pribadi yang positif, pribadi yang bahagia, dan pribadi yang menyenangkan. Nah, murid kita juga seperti itu, Ibu Bapak. Murid kita, mereka memiliki dunia berkualitas mereka. Tentunya kita sebagai guru ingin ada kita di dunia berkualitas mereka. Kita bisa memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Marilah Bapak Ibu menjadi guru yang dapat memberikan makna dan bermakna di dunia berkualitas mereka.
tadi di depan saya sampaikan bahwa nanti kita akan membahasnya di belakang, yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pribadi itu biasanya akan melakukan hal ini. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Saya tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kita sebagai guru paling sering melakukan posisi kontrol yang mana? Yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kedua saya. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Iya, misalnya gini, kamu loh nggak mengerjakan PR, kenapa? Kamu nggak kasihan seperti yang tadi saya sebutkan, kamu nggak kasihan sama orang tuamu sudah bekerja untuk menyekolah kamu. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR-nya? Mungkin ada yang sebagai teman, mungkin sahabat kita, sahabat teman-teman, ya situasi memposisikan diri sebagai sahabat anak-anak. Jadi anak-anak ketika menyampaikan sesuatu kepada Ibu Asi tidak sungkan. Nah, di sini akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol saya contohkan ketika menjadi seorang penghukum, kamu ini patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Nah, ketika dibegitukan pasti murid akan takut. Nah, itu adalah posisi penghukum. Biasanya menghardik, menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Saya contohkan kalimat yang digunakan. Gimana coba kalau kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kita menanamkan murid untuk memiliki rasa bersalah. Jadi murid merasa kecewa dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, ketika sebagai teman bahasanya lebih halus, lebih mudah diterima. Kalimatnya bisa begini, anak baik, ayo bantu ibu ya, bawa buku cetaknya ke kantor, bawa kamusnya ke kantor. Nah, itu lebih bersahabat. Yang keempat sebagai pemantau. Jadi guru di sini memposisikan diri sebagai pemantau. Misal saya contohkan kalimatnya begini, jika kamu melakukan hal tersebut, apa konsekuensinya? Jadi guru memantau apa yang dilakukan oleh murid atau peserta didik. Nah, yang kelima ini adalah best of the best, yaitu yang terbaik yang sepatutnya kita lakukan, tapi pasti masih sangat susah sekali karena yang kelima adalah sebagai seorang manajer, yaitu ketika murid memiliki permasalahan, ketika murid melakukan suatu pelanggaran, kita di sini sebagai seorang manajer yaitu mencari solusi bersama-sama. Bahwa segala hal yang dilakukan murid pasti ada tujuannya, ada yang mendasarinya. Nah, kita di sini saya contohkan kalimatnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi setiap kesalahan bukan sepenuhnya kesalahan, tapi setiap kesalahan pasti memiliki dasar, pasti memiliki alasan. Nah, alasan itu yang perlu kita gali. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita lakukan ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan yang dinamai yaitu segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog, proses ngobrol, ya, yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Di sini kita posisinya sebagai guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mandirinya bagaimana? Mandirinya yaitu murid bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Ibu Aziz tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, yang namanya segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas yaitu ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan, tapi kita menghargai identitasnya. Nah, kamu kenapa melakukan itu? Nah, kita bertanya.
gunanya keyakinan yang sudah kita buat, sudah kita sepakati. Kita sebagai wali kelas bisa memantau murid-murid kita di kelas. Saya contohkan, keyakinan apa yang sudah kamu langgar ketika kamu terlambat, hadir tepat waktu Bu, misal. Nah, itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah, kalau belum, bagaimana memperbaikinya? Nah, kita saling berdiskusi untuk menemukan solusinya. Nah, ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu saya contohkan tentang praktik restitusi yang saya lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Jadi di sini dia itu marah dan menggebrak meja ketika teman satu kelompoknya, Stefan, tidak mau mengerjakan tugas kelompoknya. Tugas kelompok tersebut hanya diserahkan kepada dia. Nah, ini salah satu praktek restitusi yang bisa dilakukan. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Nah, di sini kita menanyakan alasannya. Ya, itulah Bapak Ibu salah satu contoh praktik segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita menanyakan dulu alasannya. Kemudian kita juga tidak boleh merendahkan siswa, dan kita harus tetap menghargai siswa dan kita mencari solusi bersama. Nah, ini selanjutnya adalah contoh tanggapan yang disampaikan oleh Nadia. Nama saya adalah Dewan. Saya senang sekali diajak diskusi dengan teman-teman. Mendapat memiliki dari mana? Karena perilaku dari teman-teman saya harus belajar bersabar dan dapat mengerti. Sekian, terima kasih. Nah, demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Hendaknya saya dan Bapak Ibu semua bisa menjadi seorang guru yang memiliki kepribadian, profesionalisme, dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksikan diri dan menjadi atau memposisikan diri menjadi seorang among atau seorang manajer yang mampu menuntun murid-murid
itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Monggo. Tidak ada. Silakan. Kita di sini diskusi bersama-sama. Kita ingin mewujudkan murid-murid kita, murid-murid yang bahagia, murid-murid yang tidak tertekan, murid yang merdeka. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau ingin menanyakan suatu hal, silakan. Iya, Pak Indra, bagaimana Pak Indra? Ya, terima kasih Bu Novi atas penjelasannya dari awal sampai akhir. Ini sungguh sangat menarik. Berkaitan dengan hal itu, ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan segitiga restitusi ya. Ya, misalkan terjadi sebuah kasus, ada salah satu siswa ini mengupload foto atau video tentang dirinya yang tentunya berbau-bau pornografi. Berkaitan dengan segitiga restitusi itu, tindakan apa yang Ibu Novi ambil? Terima kasih. Terima kasih Pak Indra, luar biasa. Bagaimana ketika ada siswa yang mengupload tentang dirinya kemudian berbau-bau pornografi, dan bagaimana saya akan mengatasinya dengan segitiga restitusi itu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya akan menanyakan dulu dari mana saya mendapatkan kabar itu. Nah, di situ posisinya dapat kabar menguploadnya dari mana, atau Pak Indra melihat sendiri? Iya. Nanti saya sampaikan juga. Siapa? Saya mendapatkan laporan bahwa katanya kamu mengupload sesuatu di media sosial kamu. Nah, mungkin anak sudah mulai berpikir, oh iya, ada sesuatu yang saya upload, yang ditanyakan bapak atau ibu guru, kayaknya yang itu gitu. Nah, terus nanti kita bisa sampaikan, kira-kira alasan kamu mengupload video itu apa? Nah, pasti setiap anak melakukan sesuatu itu ada alasannya. Nah, kira-kira alasannya apa? Hal ini berkaitan juga dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Mungkin anak itu sebenarnya bukan kasih sayang atau ada hal lain yang mendasari sehingga ingin mencari perhatian. Nah, dengan begitu nanti kita tanyakan, kalau begitu sudah sesuai belum dengan keyakinan kita atau keyakinan yang sudah kamu yakini. Hal itu baik apa tidak, biar anak itu sadar sendiri. Nah, kalau sebenarnya saya tahu Bu, kalau itu nggak sesuai. Nah, kalau nggak sesuai, berarti gimana cara kamu untuk menanganinya? Mungkin akan dihapus atau bagaimana? Jadi biarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita di situ posisinya tidak menyalahkan, tapi kita menjembatani agar anak bisa menemukan solusi sesuai dengan pemikirannya. Karena segala hal pasti memiliki alasan. Demikian saja. Jadi mungkin ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Belum. Iya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sumiati. Saya persilakan. Bapak Ibu, kelas yang sangat menarik ya untuk materi kali ini, dan ini merupakan hal yang baru. Kenapa hal baru? Karena kita belum terbiasa. Sebenarnya itu sudah namun kita belum biasa melakukan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati serta Ibu Novi, selamat sudah bisa menyampaikan praktik baiknya tentang budaya positif tadi.
Dan mari Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan oleh Bu Novi tadi kita coba lakukan di lingkungan kita, Bapak Ibu. Jadi marilah kita mulai, kalau biasanya itu umumnya adalah adanya peraturan dan murid itu supaya mematuhi peraturan. Marilah Bapak Ibu kita ubah mindset kita. Jadi apa yang perlu kita ubah mindsetnya adalah mari kita untuk mulai mengajak murid untuk menemukan hal baru, seperti yang tadi disampaikan dan sudah dipraktikkan oleh Bu Novi tadi, menemukan hal baru dari kesadaran dia sendiri. Jadi tidak lagi anak-anak itu takut karena aturan, karena paksaan, ataupun karena imbalan. Jadi memang kalau kita praktekkan memang terasa sulit, tapi apa salahnya? Mari Bapak Ibu mulai sekarang kita mulai melakukan hal tersebut, mulai dari sedikit demi sedikit. Seperti yang pernah saya sampaikan pada materi perbaikan terus-menerus, jadi perbaikan terus-menerus itu adalah hal kecil yang bisa Bapak Ibu lakukan, namun itu bisa berarti besar bagi murid, bagi lingkungan dan sekitar. Mungkin kalau tadi yang dilakukan oleh Bu Novi tadi kelihatannya hal kecil ya, hanya ngandani jangan terlalu emosi, jangan marah-marah begitu. Tapi dengan hal kecil itu membuat dia tadi sadar, oh iya, saya harus mengontrol emosi, dan itu terus berlanjut. Bahkan mungkin nanti ketika dia menemui hal seperti itu lagi di lain tempat, dia sudah bisa mengendalikan emosi. Itu yang saya harapkan. Mari Bapak Ibu semua kita mulai dari hal yang kecil tadi, kita ubah pola pikir kita berkolaborasi dengan murid-murid kita, mengajak hal yang baru dari keyakinan murid-murid sendiri. Jadi bukan kita. Saya juga sama belajar. Saya belum bisa mungkin untuk menerapkan seperti yang tadi diteorikan tadi, tapi mari kita sama-sama belajar untuk berkolaborasi, terus menyepakati, terus menanyakan lagi apa keinginannya, solusi apa yang bisa dilakukan untuk menuju tujuannya. Itu belum kita seperti semua. Saya kira dari saya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kelas untuk semoga nanti bisa dikembangkan untuk di pembelajaran di lingkungan yang lebih luas lagi, untuk mengajak anak-anak itu bisa terbuka, bisa mengubah dari yang tadinya yang namanya menjadi hal yang bisa mengajak anak untuk menggali ataupun memahami hal-hal yang baru tanpa murid-murid itu merasa dipaksa, tapi menemukan sendiri. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih semuanya. Demikian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mewujudkan murid-murid yang mandiri, yang bahagia, dan murid yang bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.